Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Al-ayat. Ayat ini berada di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-36 dan diawali ayat ini dengan kata-kata inna. Inna harfu taukidin wa nasbin tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Setiap ayat Al-Qur'anul Karim yang diawali dengan kata-kata inna, di situ Allah Subhanahu wa taala ada penekanan khusus. Ada pesan-pesan moral buat kita sebagai umat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak boleh kita langgar dalam menjalani kehidupan kita di alam dunia yang singkat ini, lebih-lebih kita berada di bulan Rajab. Karena ayat yang tadi Al-Fakir bacakan, salah satu kemuliaan, salah satu keagungan yang berada di bulan Rajab, salah satunya adalah bulan Rajab, bulan yang sangat diagungkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti bulan-bulan yang lain tidak dimuliakan dan tidak diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam perjalanan hidup kita untuk 1 tahun ke depan, kita harus betul-betul dapat memaksimalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam bulan-bulan yang kita jalani tersebut. Maka poin penting, salah satu kemuliaan, salah satu keagungan yang berada di bulan Rajab, pesan moral yang Allah Subhanahu wa taala tekankan kepada kita, fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah. Maka jangan sekali-kali ketika datang bulan Rajab kamu berbuat kezaliman, kamu berbuat aniaya, kamu menyakiti orang lain, keluarga kamu, tetangga kamu, bahkan diri kamu. Ini oleh Allah Subhanahu wa taala larang dalam ayat ini, fala tazlimu fihinna anfusakum. Makanya kita sebagai umat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika datang bulan Rajab, di sini ulama qala ulama ar-Rajabu syahrul istighfar. Salah satu kemuliaan, salah satu keagungan yang terkandung di dalam bulan Rajab, kita sebagai umat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh banyak-banyak memohon ampun, disuruh banyak-banyak membaca istighfar. Kalau kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setiap detik kita berlumuran dosa akibat lisan kita, akibat kezaliman yang kita lakukan terhadap diri kita dan terhadap orang lain, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi kepada kita sebagai umatnya ketika datang bulan Rajab untuk banyak-banyak membaca istighfar. Bukan hanya kita, para nabi dan para rasul juga beristighfar. Nabi Adam alaihi salam yang kita kenal dengan Abul Bashar, ketika berbuat kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala, wala taqraba hadhihi syajarata, di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Baqarah, jangan kamu dekati itu pohon, karena ujian, karena cobaan,
karena yang namanya bujuk rayu seorang perempuan yang bernama Siti Hawa, maka Nabi Adam melanggar aturan-aturan yang Allah telah tetapkan di alam surga. Maka pada detik itu juga Nabi Allah Adam diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di alam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana Nabi Adam hidup di alam surga dengan berbagai macam fasilitas yang super istimewa yang Allah berikan fasilitas kepada Nabi Allah Adam. Maka ketika Nabi Adam turun ke alam dunia, ada satu bacaan istighfar yang Nabi Allah Adam baca, dan itu termuat bersirat di akhir daripada surah Al-Baqarah yang sering kita baca, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu adalah salah satu bacaan istighfar Nabi Allah Adam alaihi salam yang ketika melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Allah Yunus alaihi salam yang ketika berdakwah kepada umatnya diusir di negara yang ketika beliau menyampaikan dakwah tidak diterima dakwahnya, tidak diterima ajaran tauhidnya. Maka Nabi Allah Yunus pergi ke sebuah tempat di mana tempat tersebut dekat pantai. Ketika dekat pantai merenung Nabi Allah Yunus alaihi salam, kenapa dakwah saya tidak diterima oleh Allah, oleh umat saya? Kenapa yang namanya ajaran tauhid yang saya sampaikan tidak diterima oleh umat saya? Merenung dan muhasabah Nabi Allah Yunus alaihi salam. Sampai singkat cerita di dalam satu riwayat, Nabi Yunus ditelan oleh yang namanya ikan nun selama kurang lebih 40 hari 40 malam. Nabi Allah Yunus alaihi salam berada di dalam perut ikan. Dengan mukjizat Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Allah Yunus membaca zikir, membaca istighfar yang sampai hari ini juga kita baca. Istighfar Nabi Allah Yunus alaihi salam ketika kita akan melaksanakan yang namanya salat subuh berjamaah. Sebelum qomat berkumandang kita baca, Ya Hayyu Ya Qayyum, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Hayyu Ya Qayyum, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu adalah salah satu daripada bacaan istighfar, bacaan zikir yang Nabi Allah Yunus alaihi salam yang beliau baca di dalam perut ikan ketika mendapat ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika berdoa ditolak oleh umatnya. Makanya kita sebagai umat daripada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, likulli da'in dawa wa dawa'iz dzunub al-istighfar. Likulli da'in dawa, setiap penyakit pasti ada obatnya. Wa dawa'iz dzunub al-istighfar. Dan penyembuh daripada kita berbuat kesalahan, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tak lain dan tak bukan kita disuruh banyak-banyak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi riwayatin dawu mardakum bis sadaqah, obati penyakit-penyakit kamu, apakah penyakit batin, apakah penyakit zahir. Ketika ujian cobaan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita,
ketika berbagai penyakit menjalar kepada kita, maka solusinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawu mardakum bis shadaqah. Penyembuhnya adalah dengan banyak-banyak bersedekah, berinfak kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan program-program yang dicanangkan oleh pengurus DKM Al-Muhsinin dalam rangka memakmurkan daripada masjid di lingkungan Pejuang Jaya ini, sedekah, infak, amal jariah kita semuanya dapat diterima dan dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita disuruh banyak-banyak bersedekah? Kenapa kita suruh banyak-banyak beristighfar ketika datang bulan Rajab? Karena 50 hari ke depan kita akan kedatangan bulan suci Ramadan, yang dimana ketika datang bulan suci Ramadan, Rajab adalah gerbang menuju bulan suci Ramadan. Ketika datang bulan Rajab, maka akhir daripada munajat kita, akhir daripada doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tutup dengan bacaan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan fi sihhatin wa afiyah wa balligh maqasidana min umurid dunya wa umuril akhirah. Itu adalah salah satu untayan riwayat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan kepada kita untuk memantapkan keimanan dan keislaman kita dalam menuju 50 hari ke depan gerbang di dalam bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan kesehatan kita, umur kita dapat di pertemuan kita dengan bulan suci Ramadan yang sebentar lagi akan kita jalani bersama-sama. Amin amin ya rabbal alamin.